Yeay, virus COVID-19 rupanya tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan bagi semua orang. Ya, pandemi mulai kehilangan pamornya sehingga orang tidak lagi menjadi risau. Sekolah, kantor, lalu lintas, restoran, kafe sudah mulai menunjukkan geliatnya dengan membuka dirinya untuk orang lain. Kampusku juga ikut-ikutan buka dan mewajibkan semua mahasiswanya menghirup udara kemerdekaan. Setelah sekian lama harus mengikuti perkuliahan secara daring, hari ini adalah hari pertama aku masuk ke kampus yang aku banggakan. Sedikit canggung. Kupaksakan aku bangun pagi dan mengendarai motor Vespaku. Sedikit terburu-buru untuk bisa sampai ke kampus tepat waktu. Apakah kursi ini kosong? Kulirik gadis yang duduk di sebelah kursi kosong itu, cantik dalam balutan jilbab berwarna biru pastel. Iya. Boleh saya duduk di sini? Bebas. Kenalkan, aku Angga. Coba meredikan diri membuka percakapan sambil kulurkan tanganku. Dita. Jam dinding menunjukkan pukul 7.25. Ketika Bu dosen, yaitu Bu Lia, menyapa kami semua, suara riuh para mahasiswa yang sedang bersemangat mengaburkan suara Bu Yulia yang lembut. Para mahasiswa yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap menerima perkuliahan pertama kita secara luring. Ibu ingin kalian bisa lebih saling mengenal, oleh karena itu tugas pertama kalian adalah membuat kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 orang saja. Tita, bagaimana kalau kita sekelompok? Aku mulai menawarkan betapa bahagianya aku mendengar jawabannya yang juga spontan. Boleh, tapi dengan Kak Oti dan juga Bu Lucy ya enggak? Teman-teman, bagaimana kalau kita menganalisis puisi ini di sebuah kafe yang ada di seberang kampus sesudah semua perkuliahan kita hari ini usai? Kafe Jendela, itulah nama kafe yang sering kami datangi apabila kami harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen kami. Kafe ini, selain memiliki tata ruang yang sangat asik, juga menyediakan wifi yang sangat kencang, sehingga membantu kami untuk tetap terhubung dengan internet. Kami memiliki tempat favorit di kafe ini. Di sudut kanan bangunan yang menghadap sebuah kolam ikan koi Jepang, yang walaupun mungil tapi nampak indah dan menyejukkan. Kalau kami bosan atau diskusi mengalami kebuntuan, kami selingi dengan berdiri di bibir kolam sambil menikmati koi-koi yang berwarna-warni. Di sudut kanan bangunan yang menghadap sebuah kolam ikan koi Jepang yang walaupun mungil tapi nampak indah dan menyejukkan. Kalau kami bosan atau diskusi mengalami kebuntuan, kami selingi dengan berdiri di bibir kolam sambil menikmati koi-koi yang berwarna-warni itu sambil bercanda satu sama lain. 2 bulan berlalu dan kafe Jendela menjadi saksi kedekatan kami berempat. Aku, Dita, Oti, dan Bu Lucy. Aku sering menawarkan menjemput Dita bila kami akan berdiskusi, dan sepanjang jalan di Vespa, aku dan Dita biasanya saling bercanda dan membuat jantungku sering berdebar-debar kencang. Kehadiran Bu Lucy yang ramah dan keibuan sering menjadi penengah di kala diskusi kami. Di saat kami saling mempertahankan pendapat kami masing-masing, aku pun merasa semakin mantap dengan perasaanku pada Dita. Walaupun aku masih malu mengungkapkannya dengan terus terang, aku teringat pada puisi Hujan Bulan Juni yang pernah kami analisis bersama. Kini aku sedang merasakan jadi isi hujan. Sampai suatu hari pada pertemuan kelompok kami yang kesekian, aku sudah tidak ingat lagi saking asiknya aku menikmati setiap pertemuan kami. Dan kebetulan aku dan Dita tiba agak terlambat di kafe Jendela dan Lucy absen datang karena harus menghadiri pesta perkawinan keponakannya. Dit, enggak. Aku sudah nunggu kalian lama di sini. Ngapain aja sih kalian baru datang? Lo pikir waktu ini punya nenek lo ya? Seenaknya datang telat. Asal lo tahu ya, gue udah capek ngadepin lo berdua. Jadi tugas hari ini kalian berdua aja yang ngerjain. Semangat gue udah hilang. 2 jam berlalu. Dengan ditemani 2 gelas kopi latte dan 2 potong persen isi coklat favorit kami, selesai juga tugas kami. Karena memang sebenarnya ini sudah tahap akhir pengerjaan tugas tersebut. Tidak seperti biasanya, kami hanya menghabiskan waktu 2 jam di kafe itu. Padahal kami sering betah berlama-lama di sana sambil mengobrol ini itu dan memesan soto mie Bogor atau nasi goreng gila favorit kami. Dan tambahan air putih atau es teh manis. Hari ini aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kami pun memutuskan untuk pulang setelah tugas kami terselesaikan.
Ketika aku akan meninggalkan pojok favorit kami, ekor mataku menangkap sebuah buku tergeletak di atas kursi yang tadi diduduki oleh Oti. Wah, buku Oti ketinggalan nih. Tanpa pikir panjang, ku buku itu dan ku bawa pulang. Ketika aku sampai di rumah, aku ingat bahwa aku belum memeriksa apakah buku itu benar-benar milik Oti, karena tak ada nama di sampul buku itu. Aku ingin memastikan apakah buku itu benar-benar milik Oti. Dalam hati aku minta izin pada Oti untuk membukanya. Ketika aku coba intip halaman pertama buku itu, aku sangat terkejut ketika aku melihat namaku tertulis di sana. Hah? Aku ingin semakin tahu ada apa ini dalam hatiku. Aku kembali memohon maaf karena lancang membuka buku itu. Lembar pertama aku baca. Angga, pemilik senyum yang selalu menghiasi kesepianku. Kedewasaan seseorang laki-laki yang tidak pernah aku rasakan lagi. Dia mirip sekali dengan papaku. Papa yang sudah meninggalkan kami 5 tahun lalu. Tuhan, aku bahagia setiap aku pergi ke kafe jendela. Aku seperti merasakan kehadiran Papa dalam dirinya. Rinduku pada Papa terobati setiap ku bertemu dengannya. Apa yang sudah kurasakan ini, Tuhan? Jantungku semakin berdebar. Aku merasakan ada sesuatu yang halus namun tajam menyayat hatiku. Mungkinkah Oti? Oh tidak, ada apa ini? Aku tidak menyangka pada saat itu jika Oti menyimpan perasaan untukku, sedangkan aku menyimpan perasaanku untuk Dita. Aku bingung apa yang harus kulakukan, sedangkan mereka berdua berteman baik. Dalam pikiranku saat itu hanya kebingungan bagaimana menyikapi semuanya. Saat itu aku memutuskan mengajak Bu Lucy bertemu di taman kampus untuk menceritakan apa yang terjadi dan apa yang aku rasakan saat ini. Aku pikir Bu Lucy cukup bisa untuk mendengarkan cerita dan menjadi penengah di antara permasalahan ini. Ada apa enggak? Kenapa kita cuma berdua saja? Yang lain mana? Kamu mau ngomongin masalah apa? Begini, memang saya sengaja mau ngobrol dengan Ibu berdua saja. Mungkin saya langsung ke intinya saja, Ibu ya. Aku menceritakan saat aku menemukan buku milik Oti di kafe dan menceritakan saat Oti marah karena aku dan Dita telat datang bersamaan. Memang benar kalau Oti suka sama kamu. Sudah dari awal pertemuan kalian. Apalagi saat kita semua disatukan dalam sebuah kelompok. Oti cerita ke saya kalau dia suka sama kamu. Tapi masih bingung dan takut bagaimana cara mengungkapkan ke kamu. Oti merasa bertepuk sebelah tangan. Dan masalah kemarin di kafe, Oti juga sudah cerita ke saya. Kemarin dia salah paham sepertinya. Dia mengira kamu dan Dita telat karena kalian pergi dulu. Dan Oti curiga kalian itu ada apa-apa. Benar saja, dugaanku ternyata Oti ada perasaan terhadapku. Lalu aku ceritakan saja semua. Ya ampun Ibu, bahkan saya sama Dita ketemu di depan kafe, saya juga tidak tahu kenapa bisa datang telat bersamaan. Sebenarnya kalau untuk perihal perasaan saya ke Oti itu biasa saja. Saya anggap Oti memang teman saya. Bahkan kalau saya boleh jujur, saya memang ada perasaan dengan Dita. Tapi kalau saya harus pilih salah satu di antara mereka, saya bingung, Bu. Menurut Ibu bagaimana ya? Begini enggak? Kalau kamu pilih salah satunya, jelas pertemanan mereka akan hancur. Bisa saja saat kamu pilih Dita, Oti akan menjauhi Dita karena merasa tersakiti. Tapi sebaliknya, kalau kamu pilih Oti, Dita memang gak akan kenapa-kenapa. Tapi perasaan kamu yang akan dikorbankan. Kamu memilih Oti tanpa perasaan yang ujungnya Oti akan sakit hati juga. Menurut saya, kamu lebih baik tidak pilih siapa-siapa di antara mereka. Supaya semuanya baik-baik saja. Aku terdiam mencerna setiap perkataan yang Bu Lucy sampaikan. Benar juga. Jika aku pilih salah satu di antara mereka, maka akan ada perasaan yang tersakiti dan merusak pertemanan yang telah kita jalin. Sebaiknya nanti saat bertemu, kamu omongin aja Angga.
supaya semua clear dan nggak ada lagi salah paham. Dan sebaiknya kamu lebih bisa berbesar hati untuk ikhlasin perasaan kamu ke Dita. Di saat kami asik mengobrol, aku memutuskan untuk berbicara. Maaf aku potong obrolannya ya. Semua aku ingin mengatakan sesuatu. Gue juga mau ngomong. Gue duluan deh yang ngomong, baru lo Angga. Gue suka sama Angga, tapi gue lihat-lihat kayaknya lo, Dita, ada apa-apa nih sama Angga. Apa perasaan gue doang kali ya? Jujur aja, gue gak suka lo Dit berdua-duaan sama Angga. Sudah, lebih baik cepat diselesaikan. Saat ini yang berhak memilih dan menyelesaikan adalah Angga. Oke, biar semuanya selesai dan kelar sekarang juga. Aku jujur, Dit, aku suka sama kamu. Tapi aku tidak tahu kalau bakal begini jadinya. Dan di luar dugaan, ternyata Oti juga suka sama aku. Sekarang aku sudah memutuskan. Sepertinya aku tidak akan memilih salah satu dari kalian. Lebih baik kita berteman saja dan hilangkan semua perasaan yang ada satu sama lainnya. Dan ya, pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak memilih siapapun di sini. Menurutku yang penting saat ini adalah pertemanan yang utuh antara aku, Dita, Oti, dan Bulusi. Aku sadar perasaan seperti itu akan muncul jika seseorang saling bertemu. Tapi menurutku janganlah sampai perasaan itu merusak sesuatu yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu pertemanan ini. Dan bagiku, pertemanan dengan Dita, Oti, dan Bulusi adalah sesuatu kenangan indah juga menurut hidupku.